Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembelajaran definisi untuk yang terakhir dari dimensi 3, yaitu tentang jarak titik terhadap bidang. Nah, kita harus tahu dulu definisinya, bahwa jarak titik terhadap bidang sama dengan seperti titik terhadap garis. Kita ambil garis yang terpendek, di mana garis yang terpendek adalah garis yang tegak lurus atau yang membentuk sudut siku. Nah, misalkan seperti ini. Ada titik. Nah, titiknya titik P. Nah, ini adalah bidang kalau bidang seperti ini. Ya, ada bidangnya. Bidangnya bidang A, B, C, D. Mungkin di sini terlihatnya miring. Nah, jaraknya adalah yang membentuk siku-siku di sini. Itu adalah jarak yang terdekat dari suatu bidang. Ya, jadi ambillah siku-sikunya dari suatu titik. Itu adalah jarak terdekat dari titik terhadap bidang. Oke. Misalkan soal nomor 1. Ya. Mana soal nomor 1-nya? Lalu. Nah, ini soal nomor 1. Lukiskan jarak titik B ke bidang DEG. Nah, kemudian tentukan mana yang merupakan jarak B ke bidang DEG. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama tentu kalian harus membuat kubusnya terlebih dahulu. Setelah kamu buat kubus, seperti ini. Tentukan titik-titiknya, misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita cari dulu titik B yang mana. Itu adalah yang ini, titik B. Kemudian bidang D, E, D, F, G, H, D, C, G, H harusnya ya. Bidang D, C, G, H yang mana? D, C, G, H yang ini nih. D, C, G, H. Nah, kita arsir. Nah, sekarang yang mana yang merupakan jarak antara titik B terhadap bidang tersebut? Ingat, dia merupakan jarak yang membuat garis sudut siku-siku. Berarti kalau B kita bentuk siku-siku yang tegak lurus terhadap bidang ini, ya inilah B terhadap C. Ini akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ya, kenapa nggak kita ngambil B ke D? Apakah itu membentuk sudut siku-siku? Tidak ya. Berarti yang membentuk sudut siku-siku adalah B ke C. Nah, itu adalah berarti yang merupakan jarak antara titik B ke bidang D, C, G, H adalah, kalau di sini kelihatan di garis BC, atau yang merupakan rusuk dari persegi tersebut. Oke, itu yang A. Yang B, lukiskan titik C terhadap bidang ADHG. ADHE maksud di sini ya. ADHE. Oke, siap. Pertama tetap kita pajakkan dulu posisinya. Kita buat sep. Kalau kalian pasti lebih rapi ya. A, B, C, D, E, F,
G, H. Oke. Yang mana titik C? Titik C yang ini. Oke. Yang mana bidang ADHE? Ada bidang ADHE yang ini. Sip. Nah, cari yang membentuk siku-siku. Apakah kita harus tarik garis ke sini? Apakah membentuk siku-siku? Enggak ya. Di mana? Oh, ternyata kalau yang membentuk garis lurus terhadap bidang tersebut yang ini. Nih. Di sini akan membentuk siku-siku. Berarti jarak antara titik C terhadap ADHE adalah garis DC atau rusuknya juga di sini ya. Oke, itu nomor 1. Nah, sekarang kita lihat di nomor 2. Artinya penyelesaiannya tidak terlalu jauh beda dengan mencari garis. Hanya saja kita cari mana yang membentuk siku-siku. Nah, itu biasanya ya sedikit kalian agak sedikit memahaminya agak lambat gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini ada kubus PQRS-TUVW, rusuknya 8 cm. Nah, tentukan yang A jarak titik T ke bidang QAS-UW. Oke. Artinya tetap yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambarnya terlebih dahulu. Oh, bukan ABCD, berarti P Q R S T U V W. Oke. Mana titik T-nya? Oh, ini titik T-nya. Q S U W. Oh, ini bidang Q S U W-nya. Berarti di mana yang membuat dia jadi siku-siku? Nah, ternyata garis ini nih. Garis inilah yang akan menjadi siku-sikunya. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Apa ya? Ini T, ini titik yang lain, ini titik yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita tarik T terhadap V, berarti dia sebagai diagonal bidang. Dimana kalau persegi rusuknya 8 cm, maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Oke. Nah, T terhadap bidang atau terhadap garis UW itu pasti setengahnya dari TV. Berarti TX, kita anggap aja TX ya, adalah setengah dari TV atau setengah dari 8. Besarnya adalah 4. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang yang B. Kita gambarkan lagi. Bidang PQRS TUVW. Nah, titik T terhadap PUW. Nah, ini PUW. Nah, kita gambarkan. Oh, ini. Nah, ini berarti akan membentuk segitiga siku-siku antara T
dari ini misalkan X, nah itu akan membentuk siku-siku. Nanti ada T, ada P, ada X. TP besarnya berapa? Sama dengan rusuk, berarti besarnya 8. TX tadi tuh diagonal bidang setengahnya, berarti berapa? Oh, berarti bukan 8 ini ya. Harusnya berarti 4 akar 2. Berarti TX adalah 4 akar 2. Oke. Nah, yang ini bisa kalian cari dengan menggunakan Pythagoras. Berarti PX-nya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Jadi 64 tambah 16 kali 2. 64 itu 16 kali 4 ya. 16 kali 4 tambah 16 kali 2. Berarti sama aja dengan 16 4 ditambah 2 atau 16 ditambah kali 6. Akar 16 4, jadi besarnya adalah 4 akar 6 begitu. Tapi yang kita cari itu bukan PX, melainkan jarak antara titik T terhadap bidang PUE tadi. Nah, ternyata kalau kita ambil garis tegak lurusnya ke sini. Ya, kalau disama dengan garis yang tadi ke sini. Ini akan membentuk siku-siku. Oh, berarti segitiga yang terbentuk adalah siku-siku ketemu siku-siku. Berarti untuk mencari TY ya, berarti ya mencari TY adalah kita gunakan prinsip yang tadi pernah kita pelajari waktu waktu titik terhadap garis ya, bahwa kalau siku-siku itu alas yang mana alasnya, yang mana tingginya. Nah, yang di sini yang diketahui ini 8 sebagai tingginya, berarti 8 TX-nya berapa? Alasnya adalah 4 akar 2 per alas kalau yang segitiga yang lain 4 akar 6. Kalau dicoret, nah segini kita lihat akar 6 per akar 6 sama dengan 8 per 6 akar 12. 8 bagi 6 berapa? 4 per 3. Akar 12 pun masih bisa dikali. 4 kali 3. Oke. Nah, berarti sama dengan 4 kali 2 akar 3 per 3. Atau sama dengan 8 per 3 akar 3. Nah, itu jawabannya. Ya. Nah, yang terakhir soalnya seperti ini. 5 TABC alas segitiga ABC beraturan, tentukan jarak T terhadap ABC. Oke. Nah, ini kita gambarkan dulu, agak sedikit kompleks ya. Oke, maaf. Nah, ini misalkan titik T-nya. Ini bidang ABC-nya. Nah, ini A, ini B, ini C. Kita sambungkan garis-garisnya. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk mencari T terhadap ABC ya berarti sama aja dengan titik tinggi 5 tersebut atau T terhadap O-nya. Nah, berarti bisa kita ambil garis ke sini untuk membuat segitiga siku-sikunya. T A U. TA-nya berapa? 8. AO-nya tidak tahu nih. Sedangkan TO yang kita cari ya. Nah, kita cari AO-nya. Di mana AO berada di segitiga ABC. Di situ dikatakan segitiga ABC adalah beraturan. Berarti segitiganya sama sisi. Nah, kalau kita tarik dari C ke sini, terus A ke sini, B ke sini, maka letak O ada di sini. Nah, kalau diperhatikan,
Misalkan saya ada di sini D, ini E. Besar ED tidak sama dengan EC. Nah, setelah menggunakan rumus Pitagoras, trigonometri, besarnya DE berbanding dengan EC itu adalah 1 berbanding 2. Ya. Oke. Nah, kalau tidak percaya mungkin saya jabarkan cara mencari secara trigonometrinya ya. Ini A, ini B, ini O. Kita tahu kalau di sini AB besarnya adalah 6 cm. Nah, dalam lingkaran, belajar ini lingkaran sini. Nah, sudut yang keliling itu setengah dari sudut pusat. Kalau kalian tarik tadi di sini juga, situ ya. Kalau di sini kan kalau sudutnya karena dia adalah segitiga sama sisi berarti 60 derajat. Nah, berarti ini pas 120 derajat. Oke. Nah, panjang lah pokoknya. Tapi saya akan jelaskan. Nah, berarti untuk mencari misalkan dua sudut yang lain, 180 kurangi 120 berapa? 60 derajat. Nah, sisanya ada 60 derajat dibagi 2 karena segitiga sama kaki nih, pasti dibagi 2. 30 derajat. Berarti sini 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, mau mencari besar OB itu berarti kita menggunakan aturan sinus. Berarti X per sin 30 derajat sama dengan 6 per sin 120 derajat. Berarti X sama dengan 6 dikali sin 10 derajat per sin 120 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah, sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Coret berarti karena penyebutnya kali akar 3, berarti kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 6 per 3 akar 3 atau 2 per akar 3. Nah, besarnya berarti AW ini 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, tuh kalau mau pakai secara trigonometri. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan Pitagoras. Boleh kita gunakan Pitagoras. Sini. Karena ini besarnya 6, ini pasti setengahnya, berarti ini 3. Berapa nih C terhadap D? Berarti akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 36 dikurangi 9 akar 27. Itu 9 kali 3. Berarti sama dengan 3 akar 3. 3 akar 3 itu ini ke sini nih. Atau ini ke sini. Besarnya sama 3 akar 3. Nah, karena ini perbandingannya 1:2. Kalau semua 3 akar 3, berarti yang kecil adalah akar 3, yang besar adalah 2 akar 3. Kalau ditambahin coba berapa? 3 akar 3 ya. Berarti besarnya adalah 2 akar 3. Berarti kita dapat bahwa AO itu adalah 2 akar 3. Nah, berarti TO menggunakan Pitagoras untuk mencarinya, yaitu 8 kuadrat kurangi 2 akar 3 dikuadratin. Berarti 64 dikurang 4 dikali 3. 64 itu 4 kali berapa tuh? 4 kali 16 dikurang 4 kali 3. Berarti sama aja dengan 4, 16 dikurangi 3. Berarti sama dengan 4 dikali 13. Akar 4 berapa? 2. Jadi hasilnya 2 akar 13 cm. Begitu caranya ya. Oke. Jadi singkatnya, kalau mau cari nilai ini ya berarti harus cari tingginya dulu berapa, nanti pakai perbandingan. Oke. Mungkin karena baterainya habis, nanti saya jelaskan lagi lebih singkat dengan yang ini. Ya, karena takut baterainya habis. Terima kasih. Assalamualaikum.